warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, Kertanagara, raja termasyhur dari kerajaan Singosari, dikenal sebagai pemimpin yang ambisius dan berani. Di bawah pemerintahannya, Singasari mencapai puncak kejayaannya, menaklukkan banyak wilayah di Nusantara seperti Bakulapura, Sunda, Madura, Bali, dan Gurun. Selain itu, Kertanagara juga berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, termasuk Campa. Namun, di balik keberhasilan tersebut, ada sisi gelap dari kepemimpinan Kertanagara. Sifatnya yang keras dan sewenang-wenang membuatnya sulit menerima kritik. Keinginannya untuk menaklukkan Nusantara, termasuk kerajaan Sriwijaya yang kuat di Sumatera, membawa tantangan besar bagi kerajaannya. Pada tahun 1275 ia mencanangkan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera, sebuah langkah besar untuk menaklukkan Sriwijaya. Namun, sebelum ekspedisi tersebut dimulai, prahara internal mengguncang istana Singasari. Kertanagara yang tak mudah menerima kritikan, melakukan mutasi besar-besaran di kabinetnya. Empu Raganata, yang awalnya menjabat sebagai patih, diturunkan menjadi Ramadayaksa, sementara Arya Wiraraja, yang menjabat sebagai Demung, diangkat menjadi bupati dan dipindahkan ke Sumenep. Tindakan ini memicu pemberontakan pertama yang dikenal sebagai Makar Kalana Bayangkara pada tahun 1270. Mahisa Rangka, tokoh di balik kudeta tersebut, berhasil dihentikan oleh Kertanagara. Pemberontakan kesatuan pasukan elit ini terjadi di awal pemerintahan Kertanegara Raja Singosari sebelum misi Pamalayu, berdasarkan catatan Negar Kertagama yang terjadi pada tahun Saka 1172 atau 1270 Masehi. Kejadian Makar Bayangkara tepat saat lengsernya Empu Raganata sebagai patih. Sebelum Kertanegara diangkat sebagai raja, Raganata di masa Wisnuwardhan merupakan seorang patih yang berwibawa dan disegani. Panji Wijayakrama menggambarkan dia adalah sosok yang lengkap sekaligus bijaksana. Ketika Wisnuwardana wafat, dan Kertanegara dikukuhkan sebagai Raja Singosari, Empu Raganata masih menjabat sebagai patih karena dapat sokongan yang kuat dari sejumlah kalangan. Sikap Raganata yang tenang dan mampu memberi nasihat bijak, membuat Kertanegara tak keberatan sosok ini mendampingi di awal pemerintahan dan hubungan keduanya tampak sangat baik. Namun hubungan keduanya jadi renggang dan rusak saat Empu Raganata menyampaikan sejumlah keberatan utamanya terkait perubahan politik yang cukup signifikan. Politik luar negeri Singosari sangat agresif, yakni mengarah pada perluasan negara keluar Jawa. Raganata yang tidak sepakat dengan kebijakan itu, menyampaikan keberatannya. Ia berpendapat bahwa belum saatnya Singosari melakukan perluasan wilayah. Saat itu dia mengusulkan kepada Kertanegara lebih utama memperkuat barisan internal dulu. Perselisihan keduanya ini akhirnya memuncak, dan pada akhirnya Empu Raganata diberhentikan dari jabatannya dan diturunkan jadi adiaksa. Begitu pula dengan generasi sepuh yang mendukung Raganata juga turut dibersihkan meski rata-rata dari mereka cukup berjasa di masa Wisnuwardana, salah satunya adalah Arya Wiraraja. Wiraraja kemudian dipindah tugaskan ke Madura. Pemindahan Wiraraja ditengarai karena punya pengaruh yang besar bila dibanding pendukung Raganata dan lainnya. Sebagai kesatuan prajurit khusus yang berada di bawah pemerintahan langsung Mapati, pasukan Bayangkara rupanya tidak terima junjungannya dicopot dari kedudukannya. Sekaligus mereka mau tidak mau harus tunduk pada junjungan baru yakni Mahesa Anengah Apanji Anggraganik yang ditunjuk menggantikan Raganata. Pasukan Bayangkara saat itu benar-benar bertindak di luar kontrol, segala sumber daya tempur baik alat perang dan prajurit dalam kesatuan Bayangkara dikerahkan untuk membela junjungannya yang dianggap diberlakukan tidak adil. Usai melakukan makar, ada dugaan kesatuan Bayangkara dibubarkan, lalu sisa anggotanya jadi buronan, utamanya bagi yang dianggap terlibat langsung dalam pemberontakan. Mereka tidak diberi ampun, dikejar kemanapun bersembunyi, dan yang berhasil meloloskan diri menjadi pasukan liar, bergerilya di perbatasan dan bertahan hidup dari hasil memeras dan membebani rakyat. Sehingga rakyat pun jadi tidak simpati atas tindakan mereka. Sementara sisa Bayangkara saat itu diduga dipimpin langsung oleh Mahesa Rangka, yang mana Kertagama Pupu 42 menyebut mereka berhasil ditumpas pada tahun Saka 1202 atau 1280 Masehi. Dampak dari pemberontakan Bayangkara, kemudian dilanjutkan lagi ekspedisi Pamalayu, jantung Singosari kian melemah.
Sejak saat itu, kesatuan pasukan elit ini tenggelam dan tidak terdengar lagi sepak terjangnya. Namun sebagaimana disebutkan di awal, pasukan ini muncul kembali saat Majapahit masih berupa desa. Para raton mencatatkan pasukan ini terlibat dalam pembantaian pasukan Mongol Tartar yang dijebak dalam markas Bhayangkara. Bahkan Panji Wijayakrama menyebut Kertanegara sangat terkejut terhadap pemberontakan senjata yang susah dihentikan ini. Sehingga ia mengurungkan niat atau rencana untuk menjalankan pelebaran politik luar negeri, sebab harus memulihkan keadaan lebih dulu. Dalam upaya pemulihan tersebut, Kertanegara butuh waktu selama 5 tahun pasca Bhayangkara melakukan makar. Baru setelah itu Kertanegara bisa menjalankan rencananya, ekspedisi Pamalayu. Meski berhasil menumpas pemberontakan itu, ketegangan di dalam kerajaan belum usai. Kertanegara akhirnya menghadapi nasib tragis ketika digulingkan oleh Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang yang berada di bawah kekuasaan Singasari. Jayakatwang Raja Daha, Kediri yang mampu membaca keadaan tersebut, memanfaatkan momen tersebut sebaik mungkin untuk meruntuhkan Singosari, dan rencana Jayakatwang pun berjalan dengan mulus. Jayakatwang tidak bergerak sendiri, ia didukung oleh mantan pejabat-pejabat Singasari yang pernah berseteru dengan Kertanegara. Nama-nama seperti Arya Wiraraja, Pati Kebo Mundarang, Arda Raja, dan pasukan Jaran Buyang menjadi aktor utama di balik pemberontakan yang menumbangkan kerajaan Singasari. Dengan berakhirnya kekuasaan Kertanegara, berakhirlah pula masa kejayaan Singasari, meninggalkan jejak sejarah yang penuh intrik dan pengkhianatan. Demikianlah sekilas mengenai kisah pemberontakan pasukan elit Bhayangkara terhadap Kertanegara. Semoga video ini dapat memberi wawasan baru dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.